Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, you are holy, holy. Almighty, Can I ask some ice cream? Dad, can I have some ice cream? No, buddy, it's almost time to bed. Don't let me. Salam. Selamat hari Minggu hubata haganupan. Bapak inang agena maposo pakon orang tua nami lansia pakon inang Naomi naman dihuti parmingguan ta sadarion. Piga-piga informasi nasihol ipatuga hanami paimay pukahita ibadah ta aima naparlobey. Kuban hita na maribadah igareja ase haganup alat komunikasita boima inon aktifkon. Napaduahon, sadarion yadong kondo pertukaran mimbar majelis pakon guru sekolah minggu saresot GKP Cempaka Putih. Jana namangidangi bata sadarion aima majelis hun GKP Cempaka Putih. Si parambilan aima Bapak Situa Sonli Saragi. Si paragenda aima inang Situa Melpin Boru Saragi. Si buandoding aima Bapa Situa Robert Sipayung. Napatuluhon, gorana minggu ta sadarion aima minggu Trinitatis, model kebaktian ta memakai model marbahasa Simalungun. Topik ibadah minggu ta aima pasing do Jehovah. Pasisiron hitama diri pakon pikiranta masuki hitama saat teduh.
Amin. Riap mah ita jongjong. Puji hita ma Tuhan ta mahrite doding haleluya nomor 414 ayat 1 2 pakon tolu. Haleluya nomor 414 ayat 1 2 pakon tolu. Nambahin kaulang tangi Bearan manama minggu sana pertuhan Romanasia Jesus Ibagas goran ninai bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondui na pasting, sitopa langit, pakon tanokon. Amin. Puji ma Jahoba ale tonduihu, Anjaha humbani gokni uhurhu mamuji gorani na passingin. puji ma Jahoba ale tonduihu, Anjaha ulang ma halupahon ganup dear layakni. ia do nama nasab sagala dosamu. Anjaha na pamalumkon segala naboritmu. Na paluahkon goluhmu, humbani hamaguan. Nama sortalihon bam dear layak apa idop ni uhur. Na pabosurhon surasuramu, marhite nama dear. Asemulak bayu haposoonmu songon manuk-manuk nang gordaha. Jahoba na membahen hapitoron. Anjaha na pasitongkon ugum bani halak na honadorun. Haleluya, haleluya. Ham Tuhan nai bata Bapa nami marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Terima kasih ma hatahonon nami hubamu. Halani maruhur Bapa doham tong-tong ban nami. Ipujihan nami doham. Halani ipaluaham doha nami. Humbani hamagowan halani dosa nami. Tonari doma ihaposayai anja ihahuhon hanami haluahon nabi neremu ban nami. Halani aido ase marolop-olop hanami sonari ilobe-lobemu. Namangelek dohanami ase pargogoi hamma hanami
makor jahon hatamu. Jana patalup hamma pamujion nami hubamu. Urupi hamma hanami mamake hapentaran nahun bamu. Ase goluh namion tetap bahen sangapon pakon hamulionmu. Jalo hamma tonggo pakon pamujion namion gabe hasangapon bamu. Amen. Hundul makuria mandoding mahita. Puji hita usai Tuhan ta marite doding haleluya nomor 236 ayat sada 2 pakon opat. Haleluya nomor 236 ayat sada 2 pakon opat. Riap mahita jongjong. Martonggo mahita mansopot kon dosat. Ham Tuhan nai bata, ibagas toru ni uhur rodohanami hubamu mansopot kon dosanami. Aina mangaku dohanami, buedo lang ihor jahon hanami, ahana patut si hor jahonon nami. Halaniai patut dohanami hona uhumu. Ham Tuhan, idokma uhurmu ban nami. Doha nami mangelak humbani tanggung jawab nami pajongjongkon hasitongan pakon habonaranmu. Jana hurang barani doha nami mamorsan silang.
Halani mabiar hanami bani resiko. Buenando ipake hanami panorang mamikirhon diri nami sandiri. Marimbang mamikirhon nahi narosukon ni uhurmu. Paluaham mahanami humbani uhur biar pakon gobir. Ham Tuhan, hidup ma uhurmu ban nami. Ibuan hanami doha ganuk dosa nami hulobemu. Irik mangakuhon. Nasir-sir doha nami pabayuanmu. Aseboi hanami mandalankon hatamu. Jana bere hamma tonduimu laho mambobai hanami bani goluh nami. Ham Tuhan, idok ma uhurmu ban nami. Hangar anjaha porsayai hitam mahatani nebata baga-baga pasal hasasapan ni dosa. Age peger-ger dosa nima songon bunga ni dap-dap. Lopak do bahenon kuai songon salju. Age peger-ger songon hiyo hasumba. Putih do bahenonku songon kapas. Ibagas holong ni naibata. Doma istastap haganuk dosata. Halani ai pataridakon hitama tanda-tanda ni pargoluhan na bayu. Hasangapon ma bani naibata ibabo. Ria mandoding mahita. Puji tama Tuhan ta, mari te doding haleluya nomor 10 ayat sada pakon opat. Haleluya nomor 10 ayat sada pakon opat.
hitama hatani nebata natar surat bani sada Yohanes bindu 5 ayat sia dasu bani 10 tolu. Ia hasaksian humbani jolma ijalo hitado, tapi bagalando hasaksian na humbani naibata. Ai hasaksian na humbani naibata doon, na sinaksihon pasal anak niin. Na por saya bani anak ni naibata, ijolom do hasaksianin. Na sopor saya bani naibata, ibahendo ia parladung. Halani lang por saya ia bani nasinaksihon ni naibata pasal anak niin. Anja ondo nasinaksihon ni aima, na dop ibere naibata do bata hagoluhan nasadokah ni dokahni. Anja ibagas anak ni indo hagoluhan in. Simada anak in, bani do hagoluhan in. Naso simada anak ni naibata, seng bani hagoluhan in. Haste husurat on bani nasyam, na por saya bani goran ni anak ni naibata, aima ase botoh nasyam, na dok bani nasyam do hagoluhan nasadoka ni dokahni. Amen. Martuah do nama nangar hata ni naibata, anjahan naman rimbagas kono. Puji hita Tuhan ta, mari te doding haleluya nomor 130 ayat sada pakon onom. Haleluya nomor 130 ayat sada pakon onom. Riap ma hita jongjong. Saksihon hitama hapor saya ontain. Tongo na sinaksihon ni haganup na por saya bani sap tanoon. Au por saya bani naibata bapa. Pargogon na tarimbang na manopalangit pakon tanoon. Au por saya bani Jesus Kristus. Anak ni naibata ng sasadain. Indo Tuhan ta. Na tinubukon ni si Maria sangyang nape haliaban. Marite tonduy na pasing, na manaron na parngit, bani panorang ni si Pontius Latus, ipar silangkon, mate anja itanom. Turun hunaguritorum, mulak manggolu humbani na mate, bani ari patunuhon. Naik ke surga, anja hundulis yamu ni naibata bapa, pargogo na sotarin bangin. Kunjay maya mulak magira, laho manghumi halak na manggolu, pakon na dok mate. Au por saya bani tonduy na pasing, bani kuria partadaan na mapasingin, partaurani sagala na mapasingin, bani asasapan ni dosa,
Bani parpuhoan niya kula, pakon bani haguluhan na sadoka ni dokahmi. Amen. Kundul makuria, mandoding mahitang. Paima mandoding hita, tangarita ma persembahan pujian humbani calon situa pakon calon samas kuriaon.
Puji ita Tuhan ta, merite doring haleluya nomor 410 ayat sada das subani tolu. Haleluya nomor 410 ayat sada das subani tolu. Ihon hanayon balu sipa kami kembali di dunia apa mujizat Riap mahita jongjong, martonggo mahita. Ham Tuhan, terima kasih mah hatahonon nami hubamu, halani holong ni atemu. Boi martupu hanami sadarion irumahmon, ibagas na sehat-sehat. Terima kasih Tuhan, boi doha nami, mandalani hari-hari nami, ibagas na saminggon. Jana boi hanami mandihuti kebaktian minggu sadarion aima minggu trinitatis. Jana ilaksana hondohoma pertukaran mimbar majelis teresort GKPS Cempaka Putih. Dia tetupama Tuhan bani panramotionmu hubani kuria GKPS Harapan Indah. Ai pasu-pasu hamdo hanami siganu panari das bani panorangon. Ai hamdo pangarapan nami bani tahun 2024 on. Hamdo nama masu-masu pardalanan di goluh nami. Pakon kuriamu na adong i Harapan Indahon. Sonai homa age pertumbuhan kuriamu, khusus ni balita pakondak danak sekolah minggu, ase boy si dea bertumbuh ibagas na sehat. Sonai homa ni ombah ni kuriamu, na ibagas parsikolahan, baik tingkat SD, SMP, SMA, AGP na perguruan tinggi, ase boy si dea mandihuti parlajaran ni ibagas na dear. Sonai homa age ni ombah nami, na tihol mandarami horja, pakon na mandarami pasangan hidup, pakon na dop marhorja pe. Ham mahoma Tuhan, nama masu-masu si dea, bani keberadaan ni si dea si ganupari. Itonggohon hanami dohoma, Andre Munte, pakon inang zire, boru si Maringga, pakon nalang tarsobut hanami, na mendambakan keturunan. Hamma Tuhan, haondosan nami, pangarapan nami, ay hamdo si bere haguluhan, tay bereon mudo ni ombah hubani si dea. Martonggo homa hanami hubani inang Naomi, pakon keluarga, ase si dea pe na single parents on, totap ibagas malas ni uhur mandalani hari-hari ni guluh ni. Itonggohon hanami no ni ombah nami na studi i luar kota, Aima Eben Sinaga, Samuel Damanik, Stefania Sitopu, Roland Purba, Ando Tondang, Samuel Sidadolo, Chandra Silalahi, pakon nalang tarsobut hanami gorani, tay hama mamasu-masu sidea, mancukupkon hapor luoni, pakon memberehon roh hikmat kepintaran,
Ase boi salose persikolahan ni ibagas na tepat waktu. Martonggo dohoma hanami hubani full timer GKPS Resort Cempaka Putih, Aima Pendeta Richard Siboro pakon keluarga, Pendeta Raja Sinaga pakon inang penginjil wanita, Lesnaria Boru Diamanik pakon keluarga, Sonai Homa AG pengurus resort GKPS Cempaka Putih, Majelis Jemaat Resort GKPS Cempaka Putih, Tarlobih na adong iga KPS Harapan Indah On, Sonai Homa AG calon sintua pakon calon syamas, ase totap boy sidea, mandalankon tugas pelayanan, songon nahina rasukoni uhurmu Tuhan. Berehon hamma homa hasehaton, roh hikmat kebijaksanaan, cukup on hamma kebutuhan siganu pari, marsangap maham Tuhan, bani horja pangidang ninon namion. Bahat dohoma program kuliah Harapan Indahon, tarlobi maai pencarian dana untuk pelunasan hutang gereja, tambahi hamma pasu-pasu rezeki hubani haganuk kuliah, tarlobi ma melalui tim roadshow, kegiatan jemaat, program seksi, sekolah minggu, nama poso, inang pakon bapa, pakon non kategorial, lansia pakon inang Naomi, ase boy berpartisipasi, lahu memajukan GKPS Harapan Indah. Itonggohon hanami dohoma kuriamu nalang boy roh bani panorang kebaktianon, atap na ibagas rayo pe, atap na sanggah boritan, pakon na ibagas pardalanan na atap ujape Tuhan, hamma na totap marmuluhon sidea. Sonai homa bani pemulihan Samuel Damanik, Weli Tondang, hamma Tuhan marpasu-pasu bani sidea, ase boy roh sehat ni sidea. Lang lupa hanami Tuhan mandonggohon boru ni kuriamu, Gracia Zenita manurung, nalaho mandihuti lomba cipta kreasi baca puisi sekabupaten Bekasi, nasiol ya dongkon bani tanggal 20 Mei nalorohon, menamu wakili SMP Negeri Tolu Cikarang, say hamma Tuhan nama masu sidea. Martonggo homa hanami Tuhan hubani pemimpin ni kuriamu, pemimpin negara nami, tarlobih maai presiden pakon jajaran ni, para menteri, sonai homa age pemerintahan provinsi, kabupaten kota, daerah, camat, bupati, pakon kepala desa na adong i desa-desa, ase boy sidea martonggo ibagas nadear, mandalan kon horjani adil pakon bijaksana, hamma namar horja maritehon ni tonduimu na patingin. Sempurna hon hamma tonggo namion ibagas nai tonggo hon hanami pe, tonggo nani ajarhonmu hubani susianmu. Amen. Hamba panami na inagori atas, tay nama pasing ma goranmu. Ajari hamma hanami lao papasingkon goranmu, maritehon asirsir hanai manangihon pakon makorjahon hatamu ibagas golu nami. Tay roh maharajaonmu, tay saud maharosuni uhurmu, inagori tongaon songon na inagori atas. Tundai munapas singman marianan ban nami, ase perbuih hanami lahu pataridahkon tanda-tanda ni harajaonmu, pakon pasaudkon harosuni uhurmu itanohon, marhite pambalosion apa pangabak na talu ilobeimu. Bere hamma banami sadarion nagoluhan hari-hari. Ajari hamma hanami aselambin mangidah, mananda jana mangboto napita hamdo harohan ni hagoluhan nami. Ase hamalaskon hanami bueni silayak-layakmu, nado pineremu pakon nasihol bereonmu ope ban nami. Sasap hamma dosa nami, songon panasap nami, bani dosa ni asoman namar dosa dopakan nami. Ajari hamma hanami makaholongi hasoman nami, songon pakolongimu ban nami. Asa namadea ribayan hanami balos ni na jahat, lang marsubil, lang mardomdom, lang marmapas ni uhur hanami hubani hasoman. Parugoy hamma hanami ase tongtong membalosi ham, jana makaholongi hasoman. Ulang hanami bobay ham huparlajoan, palwa hamma hanami kumbani pangagung. Ham Tuhan na ibata,
Parorot anja parmudu-mudu hamma hanami lahom melembangi dosa pakon siding ni sibolis. Asemonang hanami mangimbang pangagowin. Ay hamdo si mada harajaon pakon agogohon apa sangapon sadoka ni dokahni. Amin. Mandoding mahita. Puji tama Tuhan ta, marte doding haleluya nomor 88 ayat sada pakon opat. Haleluya nomor 88 ayat sada pakon opat. Tama tingting kuriata ibagas nasa mingguan. Shalom, selamat hari Minggu ma Bapa Inang nama poso, sonai Inang Naomi, sonai orang tua nami nalansia. Ting ta ibagas nasa minggon, na parlobe, dop salose ibadah, ia dong kondo pemberian materi marguru oleh Bapak John Welly Tondang STH, na paduahkon, salose ibadah minggu, ya dong kondo rapat panitia, hari ulang tahun GKP Sarapan Indah na pa 10 sada tahun kon. Na patulukon, si Bapa, dop salose ibadah minggu, marlatih do sadarion. Na paupatkon, bani hari Rabu tanggal 20 sia Mei, pukul 10 aluwip, ya dong kondo PA seksi Inang GKPS Sarapan Indah. Napalimahkon bani hari Rabu marsermon majelis pakon calon majelis do tempat ni GKPS Sarapan Indah na melayani Bapak Pendeta Raja Sinaga, tuan rumah Inang Siamas Romaida Boru Simanjuntak. Napaunomkon partonggoan rumah tangga ya dongkon bani hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 jam 10 sia 30 wib. Parambilan Inang Situa Pridonna Boru Tondang, paragenda Bapak calon Situa Daitin Simaringga, Siboban Doding Inang Situa Betnami Boru Munte, model ibadah model B, nasongon tuan rumah keluarga Inang calon Siamas Asriani Boru Silangit. Na papituhkon bani hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 pukul 5 wib ya dong kondo doa pagi lewat via link Zoom. Petugas nih na pembawa firman renungan Bapak calon Situa Romanson Purba.
MC Bapak John Welly STH, doa syafaat Inang Situa Betnami Boru Munte, Pakon Inang calon Siamas Asriani Boru Silangit. Napa waluhkon, nama poso Harapan Indah mengadong kondo kunjungan kasih bani tanggal 2 Juni 2024, tempat ni panti Rumah Berkat Indonesia na adong di Harapan Indah. Jam ni 10.05.00 selesai ATP jam 3 sore. Diharapkan bani seluruh nama poso dapat mengikuti kunjungan kasih dan orang tua dapat berpartisipasi dalam bentuk donasi ke panti melalui bendahara nama poso GKP Harapan Indah dengan nomor rekening 001407273812 BCA atas nama Dela Aprilia Boru Purba. Napa siahkon bagi keluarga jemaat GKP Harapan Indah diinformasikan kembali untuk persembahan bulanan. Adapun peruntukan BNU bulanan untuk sinode pusat 60%, untuk resort 15%, untuk jemaat 25%. Napa sapuluhon untuk jemaat yang ingin mencicil janji iman dan dapat melihat daftar yang tertera pada WA Group GKP Harapan Indah. Dan bagi jemaat yang belum mendaftar, ingin mendaftarkan janji iman dapat menghubungi PMJ ataupun panitia pembangunan. Napa 10 sadahon, Sihol Iadong Kondo Kebaktian Parpadanan Marhajabuan, anggota Jemaat GKP Harapan Indah, Ridwan Hadianto Simarmata, anak ni Bapak Situa Sahat Simarmata, tinubuhkon ni Inang Situa Fridona Borutondang, pakon tunangan ni Des Maria Purba, boruni Bapak almarhum Pendin Purba, tinubuhkon ni Inang Sarmaulim Boru Saragi Sumbayak, anggota Jemaat GKPS Bekasi, tiadongkon bani hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 pukul 8 WIB di GKPS Bekasi. Nasa 12 retreat camping anak sekolah minggu remaja GKPS Distrik 7 dan ibadah raya sekolah minggu GKPS Distrik 7, pengurus sekolah minggu dan guru sekolah minggu yang akan diadakan pada hari tanggal Jumat sampai Minggu 28 Juni sampai 30 Juni 2024. Tempat area Gunung Pancar Sentul. Biaya pendaftaran 300 per anak. Usia peserta minimal 12 tahun dan belum angkat CD. Nomor rekening Panitia Bank Mandiri KCP DPR RI 10.200.98519.306 atas nama Helen. Napa 10 toluhon. Ibadah raya anak sekolah minggu di Fabel Sadistrik Pitu akan dilaksanakan di hari Sabtu 10 Juli 2024 di Ragunan, Jakarta. Napa 10 paton, selamat ulang tahun buat anggota jemaat yang berulang tahun, Ibagas Nasamingguon, Situa Ricardo Purba, Bapak Daniel Hartanto Simarmata, Bapak Berlin Simbolon, anak Gio Purba. Nah 15 kehadiran Partonggoan, Tuan Rumah CSE Maruli, ambilan PW Lesnaria, Bahat Ninaro, Tolu 22 halak. Napa 10 kon, kehadiran sermon GKP Harapan Indah, Bahatni 20 halak. Keuangan Jemaat GKP Harapan Indah, subtotal pemasukan minggu 4.126.306 rupiah. Pengeluaran seminggu ini 2.070.360 rupiah. Total pemasukan minggu 2.046.150 rupiah.
Saldo awal minggu sebelumnya Rp7.440.665. Saldo akhir minggu Rp9.087.610. Pengeluaran untuk sinode resort akhir bulan Rp2.250.300. Maral saldo ma per sehari ini 26 Mei 2024 kuria Rp1.237.310. Keuangan panitia pembangunan total pemasukan minggu 200, total pengeluaran minggu 30 juta 16.500, saldo minggu sebelumnya 30 juta 140.326 rupiah, saldo akhir 1.126.826 rupiah, sisa pinjaman jemaat 650 juta rupiah. Keuangan seksi Inang, saldo awal 450.500, pemasukan 150, pengeluaran 700, saldo akhir per hari ini 750.500 rupiah. Keuangan seksi Bapak, saldo awal dan tambah pemasukan 4.430.000, pengeluaran 890, saldo per tanggal 30 bulan 4 2024 7.570.000 rupiah. Bagi jemaat atau partisipan yang rindu ikut partisipasi pelunasan utang gereja dapat mentransfer ke rekening Mandiri adongdo di buletin ta. Nah, Pak Onomkon bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan BNU dan mentransfer ke rekening BRI Gereja Kristen Protestan adongdo homa di buletin ni ting-ting. Namar tugas Bani tanggal 2 Juni 2024, Perambilan Bapak Pendeta Raja Sinaga, Paragenda calon Situa Rosliati Parapat, Doding calon Siamas Priska Boruhuta Galung, Ting-ting Situa Jarisden Damanik Panggalang Sada, calon Siamas Jelita Boru Purba, Panggalang 2 calon Siamas Asriani Boru Silangit, pemerhati Situa Sahat Simarmata, Parmusik Alan Munte, Singer Inang Epi Turnip, Inang Dewi Sipayung, Inang Kiki Seragi Ibadah UM. Persembahan pujian sektor Pakon BDS, Multimedia Valdo, John Welly, Alfredo. Nah masuk Parduitan Ibagas Sadarion Aima cicilan janji iman keluarga Situa Ronaldo Sitopu 3 juta, calon Situa Romanson Purba 500, persembahan bulanan keluarga Situa Ricardo Purba 100, nama poso Paldo Purba 50.000, BNU untuk kas pembangunan Jio ultah ketiga tahun 200.000, BNU Situa Ricardo Purba Ubani Sekolah Minggu 100, Pemuda 100, Inang 100, Bapak 100, Huria 100. Galangan sektor Bani Hari Jumat, Pusat 100 Saplonom, Kuria 172, Sektor 125. Tupu Mahaganupan duitna masuk 4.620.000 rupiah. Naroh marminggu Ibagas Sadarion Bahatni 70 halak. Martonggo Mahita. Puji-pujian pakon terima kasih Tuhan hatahonon nami hubamu Bapa. Engkau begitu baik, teramat baik bagi kami Tuhan. Boy opehanami Ibagas nasehat Tuhan. Roh hupanumbahan mon Bapa. Semar pasu-pasu maham Tuhan. Sonai homa ting-ting nami, nalaho sihol si pamasaon nami, nadoma ipamasahan nami Tuhan. Tuhan selalu memberkati Bapa, Ibagas program-program nih haganupan, kuriamu GKPS Sarapan Indah. Sonai homa Bapa, namar ulang tahun Tuhan, beri hama panjang umur, kesehatan yang luar biasa Tuhan Yesus.
Terima kasih bamu Bapa martonggo dohanami khusus untuk parduitan ni kuria GKP Sarapan Indaon. Saya hamba Tuhan na mga jari hanami haganupan Tuhan. ATP majelis na mengurusi parduitanon Tuhan. Aseboy Tuhan mardalan ibagas harosumu Tuhan. On matonggo nami Bapa jaloham hanami ibagas gorani anakmu Yesus si palua hanami. Amin. Mandoding Mahita. Paima itang arita ambilan na ipadas ni Bapa situa sonli saragi puji hita ma Tuhanta marti doding haleluya nomor 471 ayat sada 2 pakon tolu. Haleluya nomor 471 ayat sada dasubani tolu. Martonggo Mahita. Dan biarlah roh hikmat dan pengertian yang dari Allah itu boleh diberikan kepada setiap kami yang menyampaikan dan yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, sehingga firman itu bukan menjadi benih yang ada di tanah yang berbatu atau bersemak duri, tetapi ada di tanah yang subur dan bertumbuh bahkan menghasilkan buah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Ambilan bata Bani Sadarion, ayat matar surat Mbani Jesaya bindu onom, ayat sada dan Mbani ayat 8. Pandiloni Jehovah Bani si Jesaya. Bani tahun parmateni Raja Usia, wida do Tuan hundul i atas hotak nagijang, anjaha namar mulia. Anjah rambuni pakaiani do manggoki rumah panumbahan. Serafim do jongjong ibaboni, namar habong onombe, dop marukup bohini. Dua marukup nahini, anjah dua makaba ponsi. Marsi tauran ma sidean ini
napasing do Jehovah Zebaot, gok do saptano on bani hamulia oni. Jadi dugurma onjolani pasihon halani sora nina dilo diloai, anja hagok timusma rumah ai. Dop ai ninikuma, bursik maau, mago maau, halani jolma parbibir nama butak doau. Anja marianan doau itonga-tonga ni halak parbibir nama butak, ai doma ididah mataku raja ning Jehovah Zebaot. Sadahumbani serapin ai habang madopak au mamboan namar ibagas tangani, narnar ibagas tangani, ai mana binuatni marhite gansip-gansip humbani anjap-anjap. Jamah ma marhite au bibirhu anjahan ini, tongorma, ondo naman jamah bibirmu. Sai masalahmu, sasapma dosamu. Dop ai huboge masorani Tuhan ni makatahon, ise do sisuruhonku, ise do utusan nami. Jadi nini kuma ijondo au suruhamma au. Kita baca dalam bahasa Indonesia, Yesaya pasal 6, ayat 1 sampai 8. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkan kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Inang, hari ini pertukaran pelayan. Nama saya Situa Sonli Hamonangan Saragi Manihuruk. Hari ini saya datang membawa satu keluarga penuh dari yang paling muda sampai yang paling tua. Yang paling muda anak saya, kemudian istri saya Boru Purba, kemudian di sini juga membawa orang tua saya, gitu ya, ada opung dan tuanya Ata. Jadi kami datang lengkap hari ini ke sini. Dan kalau biasanya pertukaran pelayan itu saya biasanya di atas, lebih tinggi dari sini di atas gitu ya, di lantai atas di sekolah minggu gitu. Tapi hari ini entah bagaimana ceritanya saya juga tidak paham. Tiba-tiba saya ada di sini dan mengiyakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk jemaat di Harapan Indah dan untuk kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, next slide. Bukan mau ngajar sekolah minggu, tetapi ketika firman ini mau disampaikan, saya teringat ketika saya masih kecil gitu ya. Majalah yang paling saya suka itu cuma satu, itu majalah Bobo. Kenapa cuma itu yang saya suka? Karena memang cuma ada itu zaman itu kan, nggak ada saingannya ya, Bobo doang gitu. Di dalam kisah Bobo itu saya teringat ada sebuah kisah tentang yang namanya kelelawar, atau kita sebut kampret atau Batman atau apa ya, tapi kelelawar lah bahasa paling halusnya, kalong gitu ya. Kelelawar, kisah tentang kelelawar yang pandai, katanya kelelawar yang cerdik. Suatu ketika gitu ya, di negara hewan-hewan tersebut ada perjanjian gitu, ada perjanjian bahwa binatang yang di darat seperti singa, tikus, ular dan lainnya
mereka boleh makan yang ada di darat, di permukaan tanah. Tetapi kalau binatang-binatang yang bersayap, mereka boleh makan makanan yang ada di pohon-pohonan. Suatu ketika ternyata sumber daya makin berkurang, ya ternyata burung-burung berpikir, ini kalau musim kemarau kita rugi, nggak ada buah, kita nggak bisa makan. Akhirnya mereka melanggar peraturan tersebut dan mereka menyerbu hewan-hewan yang ada di darat, gitu ya, hewan-hewan yang ada di darat diserbu. Dan sampai suatu ketika si Raja Singa menangkap seekor kelelawar. Si kelelawar yang tidak tahu ada apa-apa gitu ya, tidak tahu ada perang waktu itu, dia berpikir ini ada apa. Terus si singa berkata, kamu adalah burung, kamu punya sayap, maka kamu harus dibunuh dan mati karena kamu musuh kami, kata si singa. Tetapi si kelelawar berkata, dia mengempitkan sayapnya dan berkata, hai Raja Singa, aku bukan burung, lihatlah mukaku, miripkan dengan si tikus. Si singa berpikir, dilihatlah dia ke arah si tikus dan berkata, iya juga ya, kamu bangsa kami, kamu bangsa darat gitu ya. Jadi oke, kamu nggak kami bunuh. Akhirnya damailah beberapa saat, sampai suatu ketika ternyata si singa pun bingung. Ini makanan udah pada habis, semua binatang darat itu kan teman. Masa saya nggak boleh makan binatang darat? Berarti saya nggak boleh makan kuda, nggak boleh makan zebra gitu ya, nggak boleh makan jerapah. Aku kelaparan dong, kalau gitu aku akan pimpin bangsaku untuk menyerbu bangsa burung gitu ya. Aku boleh makan burung. Akhirnya mereka berperang kembali dan si kelelawar ikut-ikutan dengan tim darat ini karena dia berpikir, dia tahu bahwa si Raja Singa ini sangat berkuasa. Tapi ternyata karena namanya juga hewan darat, melawan hewan-hewan di udara, mereka harus manjat pohon dan banyak yang terjatuh sehingga banyak korban. Sampai suatu ketika si elang akhirnya menangkap yang tersisa, yaitu si kelelawar. Si elang menangkap si kelelawar dan kelelawar berkata, hai elang, aku bukan bangsa darat. Ah, mukamu mirip si tikus, kata si elang. Tapi kemudian si kelelawar berkata, perhatikanlah sayapku. Bukankah aku mirip dengan orang-orang sebangsamu? Aku bisa terbang, maka aku adalah dari kelompok burung. Si elang berpikir dan dia berkata, benar juga ya, oke. Karena kamu adalah bangsa burung berarti kita sejenis dan kamu tidak akan mati. Di hari-hari berikutnya terciptalah perdamaian antara singa dan si elang. Dan ketika mereka berdamai, akhirnya mereka sadar kita harus membagi wilayah, kita harus berdamai, jangan saling menyakiti. Tiba-tiba muncullah si kelelawar. Kemudian singa dan elang melihat satu dengan yang lain. Bukankah dia adalah bangsaku? Mereka bertanya seperti itu. Bukan, dia bangsa binatang di darat. Si elang berkata, bukan, dia bangsa burung-burung di udara. Akhirnya tahulah singa dan elang bahwa si kelelawar ini adalah hewan yang suka-sukanya gitu ya, mencari kesamaan ke sana dan ke sini. Dan akhirnya mereka pun ingin menghabisi si kelelawar. Dan akhirnya kelelawar kabur. Dan dari majalah itu menyimpulkan, itulah kenapa kelelawar kalau cari makan malam-malam. Karena dia takut siang-siang sama singa dan burung elang. Bukan itu yang kita mau bahas, tapi coba perhatikan baik-baik. Si kelelawar mencari kesamaan dengan binatang di darat dan juga binatang di udara. Demikian juga dengan kita di dalam kehidupan kita, kalau Anda perhatikan baik-baik, teman-teman anak muda yang suka geng motor gitu ya, ada sebuah grup motor kan namanya Beatles, bukan Beatles tapi Beatles. Tentu motor yang dipakai adalah motor Honda Beat gitu kan, nggak mungkin RX King masuk ke dalam kumpulan Beatles itu. Setiap kita mencoba di dalam pergaulan kita mencari apa yang sama terhadap sesama kita. Kalau ada stiker tadi saya lihat mobil asik gitu ya, AXIC, oh berarti orang ini ikut geng mobil Avanza dan Xenia, ya kan? Ketika mobilnya Terios masuk klub asik nggak akan bisa. Karena berbeda gitu ya. Kemudian kita lihat, tahu juga beberapa tahun yang lalu ada rumah makan yang namanya pecel lele lela ya. Pecel lele lela. Setiap yang namanya lela nggak usah bayar, gratis. Kita juga tahu ada kumpulan di Indonesia ini Agus Sedunia, maaf yang namanya Agus, tapi memang itu ada. Dan mereka suka berkumpul untuk yang namanya Agus bersama-sama gitu. Bahwa di dalam dunia ini kita cenderung berkomunitas, bersekutu dengan sesuatu yang
sama. Firman Tuhan hari ini mengatakan, kudus, kuduslah sebab Tuhan itu kudus. Begitu juga dengan Tuhan kita gitu ya. Tuhan pun ingin bersekutu dengan kita semua, tapi ada satu kesamaan yang harus ada, yaitu kudus. Yaitu kudus. Next slide. Next slide. Ketika Allah menciptakan manusia di Taman Eden, kalau kita baca Kejadian, Tuhan menciptakan manusia kudus. Tidak ada dosa di dalam dirinya gitu ya, dan manusia bisa bercakap-cakap langsung dengan Allah. Tetapi apa yang terjadi ketika manusia, Adam dan Hawa memakan buah-buah yang dilarang oleh Tuhan? Tidak bisa lagi Allah bergaul dengan manusia. Karena sekali ketidaktaatan tersebut, dosa tersebut menjadi cemar dan membuat Allah tidak bisa lagi bersekutu. Apakah Allah ingin masih bersekutu dengan manusia? Pingin banget. Tetapi karena noda, karena dosa kita, Allah menjadi terpisah dan dengan manusia. Dan karena kekudusan Allah itu sendiri, maka konsekuensinya adalah manusia harus diusir dari Taman Eden. Allah kita adalah Allah yang kudus. Bapak Inang pernahkah berpikir kenapa tidak ada pengampunan bagi Adam dan Hawa ketika di kitab Kejadian mereka berdosa? Next slide. Satu jawaban yang saya gali adalah ketika Tuhan bertanya, Adam, apakah engkau memakan buah yang terlarang itu, yang dilarang itu, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat? Apa yang dilakukan Adam? Wanita yang kau berikan Tuhan padaku itu loh yang menyebabkan aku berdosa gitu kan. Kemudian apa yang dilakukan Hawa? Ular yang ngegodain kami. Seberapa sering kita menodai hubungan relasi kita dengan hal yang terjadi seperti kejadian Adam dan Hawa? Seberapa sering kita merusak hubungan kita dengan Tuhan juga karena apa? Karena kita nggak mau mengaku bersalah. Karena kita lebih mudah menyalahkan orang lain. Orang berkata ketika kita menyalahkan orang lain ya dengan satu jari itu, sebenarnya 4 jarinya kan mengarah ke kita gitu ya. Jadi sesungguhnya ketika kita ditegur, entah itu oleh Tuhan, oleh atasan kita, oleh teman kita, coba koreksi diri kita baik-baik. Karena sesungguhnya ketika kita menyangkali, ketika kita menyalahkan orang lain, bukan hanya relasi kita dengan manusia yang diganggu, tetapi sesungguhnya Allah melihat dan Allah menganggap itu adalah sebuah kecemaran juga. Dan bagaimana kita sebagai orang-orang Kristen bisa dikuduskan dan memiliki relasi yang baik dengan Allah. Tetapi perhatikan apa yang Yesaya lakukan ketika ia katakan ketemu dengan Tuhan. Yesaya nggak ditegur oleh Tuhan bahwa ia adalah orang yang mulutnya jabir katanya. Tapi Yesaya dengan sungguh-sungguh dikatakan, celakalah aku sebab aku ini orang yang najis bibir dan aku tinggal di bangsa yang najis bibir. Enggak perlu Tuhan interogasi baru kita mengaku, tetapi ketika ada sesuatu, ada orang yang menegur kita dan kita tersentuh di dalam hati kita dan kita berkata, oh ya aku salah. Baiklah kita mengaku di hadapan Tuhan kesalahan kita, dan itulah salah satu kunci yang menyebabkan mengapa Adam dan Hawa langsung terbuang tanpa ada pengampunan. Tapi karena kasih Allah kepada Adam dan Hawa, mungkin Tuhan berpikir orang kok kagak sadar-sadar ya. Tapi Tuhan mengatakan ketika di akhirnya bahwa ada karya keselamatan yang Tuhan berikan dan Tuhan berkata tidak mungkin manusia ini sadar, maka ia berencana melalui Yesus Kristus, melalui penebusan untuk menebus kembali dan membuat kita menjadi kudus. 1 Yohanes 1 ayat 9, next slide, mengatakan inilah kunci yang sangat baik gitu ya, ketika kita berdosa dan kita bernoda, ketika kita melakukan sebuah kesalahan. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak Inang, firman hari ini mengatakan Allah itu kudus, dan kita terkadang tidak kudus. Salah satu-satunya kunci untuk menjaga kembali lagi kepada Allah, 1 Yohanes 1 ayat 9, mengaku dosa. Ketika kita mengaku dosa, Allah kita Allah yang setia, dan yang akan adil dan akan mengampuni dosa kita dan mencucikan kita dari segala kejahatan.
Tapi terkadang orang-orang Kristen, termasuk kita, termasuk saya juga kadang gitu ya, kadang kita nggak sadar gitu terhadap apa yang kita lakukan. Kalau dulu zaman kami sekolah, kami nyontek sekali, nyontek 2 kali, nyontek 3 kali, nggak terjadi apa-apa gitu ya. Dan kadang orang Kristen terpola pada suatu hal, suatu mindset yang next slide, yang berkata, gue nggak peduli. Firman Tuhan dari mimbar disampaikan, ya dengerin aja, dikerjain, nggak perlu gitu ya. Ngapain, nggak peduli gitu, buat apa. Toh jika aku melakukan dosa hari ini pun aku nggak akan kenapa kok. Toh kalau kita melanggar lalu lintas hari ini juga nggak kenapa-kenapa. Toh kalau kita pun mengambil sesuatu yang bukan hak kita, baik itu di kantor atau kampus kita, nggak pernah akan terjadi apa-apa. Teman-teman, saudara-saudara semua, Roma 2 ayat 5 mengatakan sebenarnya yang menjadikan hal itu terjadi adalah kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat. Engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Jadi ketika kita berbuat sesuatu, ya, kita berbuat sesuatu, ada pepatah mengatakan Allah bisa karena biasa. Kalau kita biasa berbuat dosa, maka kita akan terbiasa berbuat dosa. Kalau kita biasa melanggar lalu lintas, ya maka kita akan menjadi orang yang melanggar lalu lintas dengan biasa aja, nggak pernah terjadi apa-apa. Inilah yang menghambat seseorang untuk dapat berubah, untuk dapat menyadari kesalahannya. Jadi ada sebuah cerita gitu ya, seorang anak perempuan di luar negeri sana berkata kepada seorang pendeta, berkata seperti, Bapak pendeta, boleh nggak sih ke gereja kita pakai rok mini, pakai baju seksi gitu ya. Di Amerika wajar kan seperti itu. Pendeta ini melihat sang anak perempuan tersebut dan dia berkata seperti ini. Kalau kamu adalah anak raja, berdandanlah seperti anak raja. Sama kan? Kadang kita juga nanya kan, boleh nggak sih di gereja ngerokok? Boleh nggak sih orang Kristen ngerokok? Ada teman yang jawab, gak usah ditanya. Orang pom bensin aja nolak orang ngerokok kok, masa nanya di gereja gitu kan? Boleh nggak sih kalau di gereja kita ini ngegosipin orang gitu? Oh jelas banget kalau di Alkitab kita ya, di Yesaya, mulut itu kan ngeri-ngeri sedap ya. Ngeri banget itu mulut gitu kan. Dan makanya si Yesaya bilang, aku ini najis bibir dan ya ampun Tuhan, ampuni aku nggak layak di hadapan-Mu. Karena memang perkataan-perkataan kita itu terkadang membuat kita kehilangan berkat. Membuat kita ya berdosa tentunya. Bapak Ibu sekalian, tahukah ada minimal 3 tokoh Alkitab yang karena perkataannya dia nggak mendapatkan berkat yang seharusnya. Yang pertama, kalau kita baca Alkitab di dalam kitab Keluaran, kita tahu salah satu tokoh yang paling besar siapa? Musa, memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi apakah ia mendapatkan tanah Kanaan? Enggak. Kenapa? Sederhana. Allah cuma bilang waktu kejadian di Mara dan Meriba, perintahkan batu itu mengeluarkan air. Tapi yang dilakukan Musa adalah apa? Dia menghardik, dia marah sama bangsa Israel dan dia akhirnya mengetuk batu itu 2 kali dengan tongkatnya, maka keluarlah air. Gara-gara hal sepele, gara-gara mulutnya Musa, perkataan yang ia tidak kontrol ya. Akhirnya dia nggak bisa masuk tanah. Alkitab mencatat Musa itu orang yang paling lemah lembut loh. Dan di Alkitab nggak pernah ada lagi orang yang disebut tokoh Alkitab yang lemah lembut selain Musa. Orang yang sangat lemah lembut akhirnya bisa meledak juga, ngeri kan? Jadi kadang-kadang kita juga berperan serta sih atas kesalahan orang gitu ya. Orang marah-marah gitu akhirnya dia berdosa, sebenarnya mungkin gara-gara kita juga gitu. Jadi ya mulut itu memang, ya perkataan yang dari mulut kita itu memang terkadang menyebabkan kita kehilangan berkat, menyebabkan orang kehilangan berkat. Yang kedua, contoh yang kedua adalah kalau kita baca kitab Kejadian, ada seorang anak
kembar gitu bernama abangnya namanya Esau, ya, dan adiknya namanya Yakub. Siapa yang jadi punya hak kesulungan jadinya? Yakub. Yang harusnya dapat Esau. Tapi karena apa? Karena perkataan Esau. Buat apa aku memikirkan hak kesulungan, toh sebentar lagi aku juga mati. Dari perkataan itu Tuhan melihat, oh, perkataanmu jadilah seperti yang kau kehendaki. Dan akhirnya Esau kehilangan berkat dari bapaknya, ya, dan kita tahu keturunan Yakub lah yang sekarang percaya. Yang terakhir, orang yang ketiga yang kehilangan berkat adalah suatu ketika di kitab Imamat ada seorang hakim bernama Gideon. Dia sedang menyerang Raja Zelba dan Salmunah. Mereka menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke kota yang namanya Sukot dan Penuel. Hari itu Gideon sederhana, dia cuma minta sama orang-orang di Sukot, kami habis perang capek, kasih roti dikit aja buat tentaraku yang lelah ini. Tapi orang-orang di Sukot berkata, sudahkah Zebah dan Salmunah itu kamu tangkap, makanya kamu minta kepada kami? Oh ya udah, Gideon nggak ngomong apa-apa. Tapi nanti lihat kalau kami belum, katanya belum. Tapi ya lihatlah nanti, kami pasti akan mendapatkannya. Dan yang anehnya di kota sebelahnya, di kota berikutnya di Penuel, hal yang sama juga diminta oleh Gideon, berikan kami air sedikit dan roti sedikit untuk orang-orang kami yang lelah. Dijawab juga oleh tua-tua di sana, apakah Zelba dan Salmunah sudah ada di dalam tanganmu? Akhirnya Gideon berhenti untuk meminta dan dia mengejar dua raja tersebut. Dan dua raja tersebut akhirnya mati, dibunuh. Dan apa yang terjadi dengan masyarakat di Sukot dan di Penuel? Gideon yang pertama meruntuhkan menara-menara di Penuel, dan tua-tua di Sukot ia bunuh karena perkataan mereka. Yang seharusnya mereka mendapatkan kemenangan karena turut beserta di dalam peperangan bersama Gideon, tetapi akhirnya Alkitab mencatat mereka tidak mendapat apa-apa, bahkan kotanya dihancurkan. Memang lidah kita ini terkadang begitu liar sehingga terkadang kita tidak bisa menguasainya. Amsal 18 ayat 21 mengatakan, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa yang menggemakannya akan memakan tuanya. Lalu bagaimana dengan kita yang terkadang tidak peduli ini dan yang nggak sadar kalau ternyata kita hidup di dalam keberdosaan kita gitu ya. Next slide. Si basuhan kita hari ini berkata, 1 Yohanes 5 berkata ayat 11 dan 12. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Mau gereja dimanapun, jawabannya cuma satu, yaitu Yesus jawabannya. Ya kan? Mau ke gereja manapun, kalau kita punya persoalan, jawabannya cuma satu, Yesus jawabannya. Kalau kita pergi ke gereja dan bilang jawabannya bukan Yesus, oh berarti kita mungkin salah gereja gitu ya. Jadi di dalam ketidaktaatan kita, di dalam ketidaksadaran kita akan dosa dan pelanggaran kita, Yesus adalah jawabannya. Next slide. Bapak Inang, saya mengutip sebuah gambar yang menarik ketika kami masih kuliah. Saya kuliah di Semarang. Saya masuk tahun 98, lulus 2003. Jadi 5 tahun di Semarang dan sering kali juga bergereja di GKPS Semarang. Ketika kami kuliah, kami sebagai mahasiswa kadang ikut lembaga pelayanan gitu ya, belajar akan kebenaran firman Tuhan. Dan saya mengambil 3 gambar yang ada di sebuah gambar yang dimiliki oleh Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia. Teman-teman, ini adalah, saudara-saudara semua, ini adalah gambaran di mana orang yang belum mengenal Kristus. Jadi buletan ini adalah gambar dari diri kita masing-masing gitu. A itu adalah si aku, yaitu aku, diri kita. Kursinya itu adalah takhta kehidupan kita. Dan kalau orang belum mengenal Tuhan, belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu salib ada di luar. Tetapi ketika kita sudah menerima Tuhan dan Juru Selamat, next slide,
maka inilah yang akan terjadi gitu ya. Kristus ada di dalam diri kita, tetapi belum tentu dia berkuasa. Kristus ada di dalam diri kita, tetapi kita masih bisa menguasai diri kita. Kenapa bisa begitu? Karena Allah memberikan kehendak bebas. Jadi ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terkadang orang berpikir bahwa kita akan menjadi orang yang kudus dan lurus terus gitu ya. Akhirnya cenderung nggak kemana-mana. Kenapa? Karena takut berbuat dosa. Tidak. Tapi ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada dua pilihan di dalam diri kita. Yang pertama ini, yang kedua ini. Slide berikutnya, slide sebelumnya. Nah, gambar ini kalau kita bisa melihat, ketika kita tetap menguasai diri kita dan Tuhan Yesus ada di bawah gitu ya, maka arah panah itu adalah kehendak jiwa kita, kehendak hati dan pikiran kita itu nggak terarah gitu. Masih bertindak sesuka hati. Next slide. Tapi kalau kita lihat ketika kita membiarkan Kristus berkuasa di dalam diri kita dan akunya itu, si akunya ini turun bangku gitu ya, maka kehendak dan pikiran kita itu turut dengan apa yang Allah kehendaki. Sehingga pergumulan kita hari demi hari itu adalah bagaimana menjaga ini. Siapakah yang berkuasa di dalam kehidupan kita? Apakah si aku ataukah Kristus? Ketika si aku berkuasa, ya maka kita akan bertindak sesuka hati kita. Kalau Roh Kudus Yesus Kristus berkuasa di dalam diri kita, maka kita akan tunduk dan Tuhan berkuasa di dalam diri kita. Lalu bagaimana kalau misalnya si aku, slide sebelumnya Bang, bagaimana kalau si aku ini berkuasa dan Tuhannya tidak berkuasa di dalam kehidupan kita? 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah Allah yang setia dan adil dan akan mengampuni segala dosa kita. Jadi ketika kita mengkudeta tahta kehidupan kita dan membiarkan Kristusnya di bawah, yuk bareng-bareng mengaku dosa, maka kita menundukkan diri dan Kristus yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Sehingga kalau teman-teman melihat, saudara-saudara semua melihat bahwa ketika seorang pendeta pun bisa jatuh gitu ya, sintua pun bisa jatuh, bisa, samas pun bisa jatuh, semua bisa jatuh. Karena apa? Karena kita masih punya kemampuan untuk menguasai tahta kehidupan kita kok. Kita masih punya kemampuan untuk mengkudeta tahta kehidupan kita dan pemikiran kita lah yang menjadi di dalam hari-hari kita. Next slide. Bapak Inang yang terkasih, next lagi. Lalu apa hubungannya dengan khotbah kita di hari ini, nats bacaan yang kita baca hari ini? Ketika Yesaya berkata, aku adalah orang yang najis bibir dan tinggal di bangsa yang najis bibir, maka seorang malaikat datang dengan supit menempelkan bara ke mulutnya dan berkata, engkau sekarang sudah kudus. Ketika kita sudah dikuduskan, maka kita bisa berkomunikasi dengan Bapa kita dengan baik. Yohanes 14 ayat 26 mengatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi sesungguhnya siapakah yang menguasai kehidupan kita setelah kita menerima Kristus? Yaitu Roh Kudus. Minggu lalu kita menerima perayaan turunnya Roh Kudus ya. Anak-anak sekolah minggu semua di sini ya. Bersama-sama gitu mengingat kembali turunnya Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus itu? Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus perannya apa? Penghibur, lalu mengajar dan mengingatkan. Roh Kudus adalah pribadi yang menghibur, mengajar, dan mengingatkan. Mengingatkan akan semua yang telah dikatakan kepadamu, yaitu apa? Alkitab. Jadi kalau nggak pernah baca Alkitab, Roh Kudus bisa ngingetin nggak?
Roh Kudus bisa ngajar nggak? Gitu ya. Jadi Bapak Idang, sudah ada yang baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Gak apa-apa, ngaku aja orang sesuatu yang baik kok. Ada? Kenapa pentingnya kita baca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu? Karena Roh Kudus itu kerjanya mengajar dan mengingatkan sesuatu yang pernah kukatakan kepadamu, kata Tuhan Yesus. Kalau kita nggak pernah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, bagaimana Roh Kudus bisa mengajar dan mengingatkan kita? Jadi amat sangat penting gitu ya. Kalau dulu di sekolah minggu, kami satu resort, saya ingat dulu sih punya gerakan baca Alkitab bareng ya. Tapi yang ikut pun paling satu jemaat 5 orang gitu. Emang nggak niat gitu. Kenapa? Jangan-jangan kita nggak mau diajar sama Roh Kudus gitu. Kita mau ya sesuka hati kita. Jangan-jangan kita dalam lingkaran di mana A-nya itu ada di atas bangku, tapi Tuhannya ada di bawah. Jadi Bapak Inang, yuk baca Alkitab yuk dari Kejadian sampai Wahyu. Biar apa? Biar kita diajar lagi sama Roh Kudus dan biar kita diingetin lagi apa yang menjadi kehendak Allah dan mana yang bukan gitu. Lalu apa sih gunanya gitu? Kan balik lagi kan. Oke, aku terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, aku menundukkan diriku, membiarkan Roh Kudus berkuasa, aku baca Alkitab supaya belajar firman Tuhan. Terus untungnya buat kita apa? Kan kadang kita mikir gitu ya. Mikirnya kan gitu. Lalu buat kita apa gitu? Kita lihat video dulu ya Bang. Ada satu video yang menarik untuk kita lihat. Dad, can I have some ice cream? No, buddy, it's time for bed. Don't let this happen to you. I'm gonna Dad, can I have some ice cream? No, buddy, it's time for bed. Don't let this happen to you. I'm gonna teach you how to get what you want from your parents. Let's do that again. Dad, I really miss you today. Can we share a lot of ice cream and talk about our day? Sure, buddy. We're gonna figure out what's important for your parents. For Dad, it's quality time, and for Mom, it's something else. Mom, can I play my video game? Have you already played your video game today? Let's do that again. Mama, try to for you so you can take a nap. Yes, thank you, honey. Thank you. I love you. And when I'm done, I'm glad you play my video game. Just because it works for me doesn't mean it's gonna work for you. You gotta figure it out yourself. Got it? Go get it. Hey, Dad, where's the fire? What? Beginners. Dad, can I have some ice cream? No, buddy. Ya jadi Bapak Enang, ini video untuk orang tua, jangan sampai mau diakalin anaknya. Enggak itu intinya. Jadi kalau kita lihat video ini bilang bahwa ada seorang anak kecil yang berkata kepada bapaknya, "Bapakku, boleh nggak kita makan es krim?" Kemudian bapaknya bilang, "Nggak boleh, ini udah waktunya mau tidur." Lalu si anak berkata, kita coba lagi dengan cara yang berbeda. Lalu si anak itu berkata seperti ini, "Bapak, Dad, can I have some ice cream? No, buddy, it's time for bed. kita Don't let this happen to you. I'm gonna teach you how to get what you want from your ayo gitu." Apa bedanya dari dua bagian itu? Apa bedanya? Sama-sama pengen es krim kan? Tapi beda cara penyampaiannya. Yang satu, ia gunakan untuk kepentingannya sendiri. Tapi yang kedua ketika dia datang kepada bapaknya dikatakan, "Yuk kita fellowship, yuk kita berkomunikasi." Tapi ketika kita berfellowship, ketika kita bersosialisasi atau duduk bareng bercerita-cerita, lebih enak kalau ada es krim. Lalu apa fungsinya Roh Kudus gitu kan? Balik lagi ke slide. Apa sih fungsinya Roh Kudus gitu ya? Next slide. 1 Korintus 2 ayat 11 berkata seperti ini. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh. Siapa roh Allah itu? Roh Kudus. Terkadang kita berdoa akan sesuatu hal gitu ya. Kita berdoa terus menerus.
Tapi mengapa doa kita tidak dikabulkan? Tapi ya mungkin jawabannya untuk keinginan diri kami sendiri kok, enggak juga gitu. Ya mungkin juga. Tapi ada kalanya misal, Tuhan, gereja ini butuh biaya di dalam pelunasan. Masih kurang berapa sih? 600 juta ya kurang, 600 juta. Bolehkah aku mengambil bagian di dalam pelayanan ini? Dan Tuhan nggak jawab doa kita gitu. Oh Tuhannya diam sih, gue udah doain kok nggak jawab gitu. Kenapa? Karena mungkin kita agak keliru berdoanya. Kita harus berpikir seperti anak tadi. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Roh Kudus. Ada momen-momen tertentu yang harusnya kita terlibat di dalamnya, dan kita harus bertanya, Roh Kudus, aku mau berdoa kepada Bapa di surga. Bagaimanakah cara berdoanya? Ya Tuhan yang akan Roh Kudus yang akan menyingkapkan. Seperti anak tadi kan dikatakan di ujungnya terakhir, ini berhasil untuk aku loh, tapi belum tentu untuk kamu. Karena itu selidikilah bagaimana caranya supaya kita bisa meminta dengan benar gitu. Jadi apa fungsinya Roh Kudus? Kita belajar bahwa Roh Kudus mengajar dan mengingatkan kita. Yang tahu pikiran Bapa kita di surga siapa sih? Ya Roh Allah itu sendiri kan. Roh Allah itu adalah Roh Kudus yang sudah dicurahkan di minggu lalu kita peringati gitu. Dan ketika kita berbicara kita berkomunikasi dengan Roh Kudus, tentunya Allah akan mengajar. Mengutip sebuah kesaksian salah seorang pendeta di Semarang gitu ya. Beliau tinggal di rumah yang sering banjir gitu. Sering banget banjir. Sampai suatu ketika karena seringnya banjir, ya akhirnya suatu ketika dia diundang oleh jemaat gitu ya, mendoakan kompleks perumahan di daerah. Kalau di Semarang itu, ini pendetanya di Semarang, jadi di Semarang itu ada dua wilayah ya, daerah bawah dan daerah atas. Kalau kami kuliah dulu di daerah atas, di daerah Tembalang, tempatnya tinggi dan gak akan banjir. Tapi kalau di Semarang kota itu biasanya banjir. Suatu ketika dia diminta ada ibadah ucapan syukur, ulang tahun dari yang punya perumahan, sekaligus mendoakan perumahannya. Dia keliling, dia berdoa di situ dan dia disuruh keliling sama pendeta, si yang punya perumahan berkata seperti ini. Pak Pendeta kapan pindah ke perumahan sini? Si pendeta dalam hatinya pindah, emang duitnya murah kata dia kan gitu. Emang duitnya gampang, kalau gratis ya nggak apa-apa gitu dalam hatinya. Dipilih aja pendeta nggak apa-apa, diajaklah berkeliling mulai dari rumah kecil sampai rumah contoh yang paling besar. Lalu ketika masuk rumah yang pertama, rumah kecil, dia langsung keluar, kurang cocok gitu ya. Kemudian pindah lagi ke rumah kedua, kurang cocok. Sampai akhirnya rumah yang paling besar dengan full isinya, dan dia melihat, ini yang paling cocok menurut buat saya katanya. Kemudian si pengembang itu berkata, baik Pak Pendeta, besok kami akan kirimkan price list-nya untuk pendeta. Beberapa hari kemudian ketika dia ke gereja ada sebuah fax, dan fax itu adalah dari si pengembang. Kemudian si pendeta nggak melihat detail harganya, dia cuma melihat totalnya aja. Kan kita kalau nggak punya duit gitu kan, berapa sih totalnya? Dan si pendeta ini cuma berkata, wah belum cukup nih, gitu ya. Berat banget nih harganya, mahal banget. Lalu ketika pendeta ini mau membuang fax-nya itu, tiba-tiba di dalam hatinya Roh Kudus berbicara seperti ini. Berdoalah seperti Raja Hizkia berdoa. Kalau pendetanya nggak pernah baca Alkitab, tahu nggak cara Raja Hizkia berdoa? Nggak tahu kan? Jadi salah. Ketika kalau salah berdoa nggak akan dapat. Tapi untungnya pendeta ini rajin baca Alkitab karena dia pendeta tentunya. Akhirnya dia masuk ke dalam kamarnya, dia berdoa tidak berlutut gitu ya, karena Roh Kudus menggerakkan berdoa saat ini kepada Bapamu di surga. Seperti Raja Hizkia berdoa. Raja Hizkia itu berdoa ketika musuh-musuhnya mengepung gitu kan, mengepung. Kemudian diambil suratnya itu, terus Hizkia berkata, Tuhan, ini ada surat ancaman dari musuhmu. Dibentangkanlah surat itu dan dia berdoa dan akhirnya Hizkia selamat dan bangsa Israel bebas. Demikian juga pendeta itu pun segera melakukan apa yang seperti disampaikan. Berdoalah seperti Raja Hizkia, dia nggak berdoa macam-macam, dia cuma bentangkan fax yang berisi penawaran harga dan dia berkata begini, Tuhan ini ada fax bukan dari musuhmu, tapi yang menjadi musuh kita adalah nominal yang ada di bawah di situ. Saya butuh rumah Tuhan dan ini
saya serahkan dalam anugerah Tuhan. Kalau Tuhan mau, Tuhan akan mengaruniakannya. Dan dalam waktu kurang dari 6 bulan akhirnya beliau bisa pindah rumah dengan metode pembayaran yang harus bayar sih, tapi dengan metode bayar yang di luar pemahaman, yaitu bayar sesuka hatinya gitu. Menarik, dan itulah kesaksian yang disampaikan oleh pendeta bahwa Roh Kudus menolong beliau bagaimana berdoa kepada Bapa di sorga. Jadi kalau hari ini gereja ini butuh pergumulan, ada baiknya kita berdoanya mulai mungkin berubah gitu ya. Tuhan Yesus, berkatilah kami. Berkatilah pekerjaan kami. Karena pekerjaan Allah di sini butuh biaya. Dan bagaimana mungkin pekerjaan di gereja ini yang membutuhkan biaya besar itu dapat terpenuhi kalau jemaatnya tidak diberkati, benar? Kadang kita GKPS ini terlalu menolak teologi kemakmuran ya. Ya kan, kalau dengar tentang berkat tuh kayaknya anti banget. Tapi kan dalam hati sebenarnya kita perlu kan gitu ya. Jadi berdoalah masing-masing dengan Roh Kudus dengan cara yang bagaimana Roh Kudus ajarkan. Berdoa kepada Allah di dalam kekudusannya dan Tuhan pasti akan mengaruniakannya. Kalau kita lihat kitab Kejadian, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, apa yang ada di sana? Apa yang ada di surga ketika Allah menciptakan langit dan bumi? Buah-buahan, benar? Hewan, sungai. Tapi Bapak Inang, pernahkah Bapak Inang menyadari bahwa selain itu ternyata Tuhan mengatakan, Alkitab mengatakan bahwa di situ ada permata yang terbaik, ya kan? Batu krisopas, batu permata merah delima. Kalau Allah katakan itu enggak perlu, Alkitab enggak akan mengatakan. Jadi sesungguhnya berkat Tuhan itu ada di sekitar kita, dan ketika kita datang kepada Roh Kudus di dalam kekudusan Allah, ya, berdoalah secara pribadi seperti anak tadi di dalam video meminta kepada bapaknya. Temui, gali, dan cari tahu bagaimana caranya. Terus cara utamanya adalah dengan baca firman Tuhan, supaya Roh Kudus tahu mengajar kita. Jadi mulai hari ini, pesan Tuhan di dalam kekudusan yang Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. Kita tidak bisa datang kepada Tuhan yang kudus karena dosa dan pelanggaran kita, tapi puji syukur kepada Allah karena kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus dikaruniakan kepada kita, dan kita tidak seperti Yesaya lagi ditaruh bara, tetapi melalui Roh Kudus kita dikuduskan dan kita menghadap Allah. Dan ketika kita diperkenankan menghadap Allah, tanya bagaimana Roh Kudus mengajar kita berdoa kepada Bapa di sorga melalui nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga apapun yang ada di dalam diri kita itu boleh dikaruniakan oleh Tuhan. Sebagai penutup, saya teringat ketika saya kuliah dulu, saya kuliah di jurusan kimia Fakultas MIPA, Universitas Diponegoro. Ketika saya mau lulus, yang satu saya ingat adalah orang-orang kalau ketemu saya, kuliah di mana bang? MIPA, kimia, Undip, mau jadi guru dong. Hampir semua orang mengatakan kami jurusan MIPA, kimia itu akan jadi guru. Di dalam diri saya, Tuhan apa iya harus jadi guru? Di dalam diri saya tiba-tiba ada sesuatu yang tertanam. Kamu akan membuktikan bahwa orang kimia itu enggak jadi guru. Amin. Saya langsung begitu kan. Kemudian akhirnya saya lulus. Sebenarnya saya sangat cinta sama kota Semarang, tapi entah mengapa Roh Kudus berbicara melalui hal kecil gitu ya. Ada seorang teman kirim sebuah, zaman dulu belum ada CD, belum ada flash disk gitu ya, masih kaset ya. Masih kaset. Dia memberikan saya hadiah wisuda album dari musik rohani namanya One Way. Dan judul albumnya tahu apa? Pulang. Judul albumnya Pulang. Dan tiba-tiba di dalam hati saya itu berkata, Roh Kudus mengajar saya melalui sesuatu yang sederhana ini bahwa saya harus pulang ke Jakarta. Akhirnya saya pulang, saya lulus di 2023 di bulan September saya wisuda. Saya kembali ke Jakarta di tahun yang sama di 2023 di bulan November akhir sampai Desember. Oke Tuhan, aku pulang dan aku nantikan janjimu bahwa aku tidak akan bekerja sebagai guru gitu ya. Akhirnya saya kirim lamaran, nggak ada yang manggil saya sampai saya hopeless, kayaknya jangan-jangan gue harus jadi guru nih. Gitu malah pikirannya kan. Ngelamar dia jadi guru. Akhirnya saya kirim-kirim juga beberapa gitu ya. Sampai suatu ketika tiba-tiba tanggal 31 Desember 2003, 30 Desember saya dapat telepon, bisa nggak datang ke Cikarang? Wih,
Kapan? 31 Desember. 31 Desember akhir tahun loh. Kita mau ke gereja, jauh loh Cikarang. Bukankah saya harus memuliakan Tuhan dulu nih dengan pergi ke gereja? Ngapain saya datang gitu ya? Tuhan kan sanggup memberikan pekerjaan yang lain. Pemikiran saya seperti itu di awalnya. Tapi di dalam hati saya Roh Kudus berkata seperti ini. Datang. Jauh Tuhan, Cikarang naik kapal, naik angkot. Ya datang. Tuhan perintahkan datang, datang. Akhirnya saya pergi pagi-pagi naik angkot, 3 kali atau 4 kali nyambung, dan sampai ke sebuah pabrik di daerah Cikarang gitu ya. Dan ketika saya masuk interview, karena perusahaannya ternyata perusahaan Amerika, pakai bahasa Inggris, mati saya bilang. Ya saya wong deso gitu ya, nggak bisa bahasa Inggris. Dulu saya mau kuliah mau ngambil kursus di LIA, kasihan bapak ibu saya nggak punya uang, jadi nggak jadi gitu ya. Ya udah, dengan modal Tuhan yang nyuruh ya kita jawab aja sesuka hati dan kehendak kita, kan kita nggak tahu benar nggak tahu salah gitu. Dan setelah itu pulang ke gereja, ditanya sampai di rumah gimana, ya nggak tahu, lihat nanti aja gitu. Dari sekian banyak lamaran, ratusan lamaran yang saya sebar, hanya itulah yang manggil saya ternyata. Dan hanya dialah yang memanggil saya, dan saya terima di sebuah perusahaan kimia dulu di PT Grace Specialty Chemicals Indonesia. Dan hari itu Allah berkata, kamu nggak jadi guru kan? Kamu bisa ngobrol ke alumni kamu di Semarang bahwa jurusan kimia itu nggak selalu jadi guru. Kamu bisa kerja di pabrik menjadi seorang QC, kamu bisa bekerja di pabrik juga menjadi seorang kemis gitu ya, dan macam lainnya. Dan yang menarik buat saya adalah ternyata Tuhan memberikan lebih dari apa yang pernah saya minta dan pikirkan. Ketika saya baru masuk begitu, bos tertinggi saya ternyata dia mau pensiun dini, mau pindah. Saya baru masuk kurang dari 6 bulan di perusahaan tersebut, dan big boss saya berkata, kamu mau saya kirim ke Filipina buat training. Saya percaya nggak percaya, gue nggak bisa bahasa Inggris Tuhan, gimana ceritanya. Tapi akhirnya saya pergi ke Filipina tersebut gitu ya. Dan dalam hidup saya nggak pernah bermimpi naik pesawat terbang ketika saya kuliah, karena pesawat terbang waktu itu mahal. Tetapi ternyata Allah mengerjakan jauh lebih dari apa yang saya bayangkan. Pertama kali saya naik pesawat ternyata bukan ke domestik, tapi langsung ke luar negeri. Dan saya melihat, wow, Tuhan yang ajaib. Dan waktu itu saya harus pergi seorang diri, dan saya bahasa Inggris saya hancur-hancuran. Akhirnya saya training di sana, dan mengucap syukurnya adalah rasa percaya diri saya tiba-tiba naik ketika kami training di sana. Ternyata saya training bareng-bareng orang Chinese, yang bahasa Inggrisnya lebih hancur dari saya. Dan itulah, ya puji Tuhan, akhirnya Tuhan menyertai dan memberkati, memberikan pengajaran yang penting dan mengikuti apa yang Roh Kudus katakan. Kalau tanggal 31 Desember itu saya katakan, enggak, saya mau ikut Tuhan dulu, saya mau berdoa di akhir tahun dan tidak mengikuti interview itu, maka rencana Tuhan yang Tuhan tetapkan bagi saya tentunya akan hilang. Itulah pentingnya Bapak Inang sekalian, Roh Kuduslah yang mengajar kita melalui hati nurani kita yang berkata, melalui hati kecil kita, lakukan ini, jangan lakukan itu. Lakukan ini, jangan lakukan yang lain. Itulah yang menjaga kekudusan kita di hadapan Allah melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Kita berdoa. Di dalam anugerah-Mu Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Engkau adalah Allah yang kudus, dan tidak ada cara lain yang boleh kami tempuh untuk menghadap Allah, selain kami pun harus dikuduskan. Kami mengucap syukur Roh Kudus yang boleh dicurahkan, sehingga Allah sendiri yang kudus itu berkuasa di dalam kehidupan kami. Tuhan, ajar kami untuk melihat hari-hari kami yang lalu dan yang ke depan. Apakah diri kami yang berkuasa dan bertahta di dalam bangku kehidupan tahta kehidupan kami, ataukah benar-benar Kristus yang bertahta di dalam kehidupan kami? Dan biarlah kami juga boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan, sehingga firman-Mu itu boleh diajar oleh Roh Kudus dan diingatkan oleh Roh Kudus. Sehingga ketika kami berdoa dan menaikkan permohonan kami menurut apa yang Roh Kudus sampaikan di dalam hati dan pikiran kami. Karena siapakah yang mengerti Allah selain Roh Allah itu sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus Allah yang melihat gereja tempat kami beribadah hari ini di GKPS Harapan Indah. Tuhan, banyak pergumulan yang masih harus diselesaikan, dan kami meminta Allah boleh memberkati jemaat-Mu, sehingga boleh bersama-sama mendukung kegiatan yang besar ini,
Semakin besar tanggung jawab yang harus jemaat Tuhan pikul di dalam pelayanan ini di GKP Harapan Indah. Kami meminta kiranya Tuhan terus tambahkan berkat-Mu, sehingga dalam kehidupan jemaat Tuhan berlimpah-limpah di dalam segi keuangan, sehingga boleh juga mendukung dalam pelayanan GKPS Harapan Indah ini. Tuhan memberkati pimpinan majelis jemaat di gereja ini, Bapak Porhanger, Wakil Porhanger, Bendahara, dan Sekretaris. Tuhan memberikan kebijaksanaan di dalam hati mereka di dalam mengatur setiap tata kelola dan tata keuangan yang ada. Tuhan memberikan hikmat dan juga terlebih memberkati mereka sebagai pimpinan-pimpinan majelis jemaat di tempat ini. Karena ketika pemimpin jemaat ini boleh Tuhan pilih, maka Tuhan akan terus mengajar mereka lebih lagi, bahkan berkorban lebih lagi dari segala aspek dan hal. Ya Roh Kudus yang menyelidiki hati dan pikiran kami, yang berkuasa dan bertakhta di dalam kehidupan anak-anak Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Waimai patupu hita galanganta, tangarita malobe hatani naibata nagabe onjolan bata lau manggalang, ay manatar surat Bani Heber bindu 10 tolu ayat 10 onom. Mambayan nama dear apa namar si bere-bere, ulang mah halupahon nasiam ay galangan nasonaido iharosukon naibata. Sonari patupu hita ma galanganta. Kami rindu kau selalu. Tuhan
Pria Mahita Jongjong, Martonggo Mahita mangondoskon galanganta humani naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami, pardear layak janah na unja humbai nami. Terima kasih ma kuhatahono nami hubamu, alani tong doi pasu ham goluh nami. Doma ihasomani ham hanami jana ipasu ham horja nami, das hubani sadarion. Sonari bagas malas ni uhur roh do hanami mangondoskon buah ni horja, nadop pinasu pasumuin, gabe galangan hatari makasihon, pakon puji-pujian nami hubamu. On pesai jalo hamma galangan nami on, bain hasangapon ni goranmu, janah mambain lambin marhata ridahon harajaonmu i duniaon. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami, jalo hamma tonggo nami on. Amin. Ganup bineremu. Ham Tuhan naibata si mada kuasa apa hagogohon. Doma italuhon ham hagogohon ni dosa. Si bolis apa hamatean marite Yesus Kristus. Jana doma isuruh ham tondui napasing marianan ibagas hauhuron nami. Mambain boi hanami mardilo bapa hubamu. Par uhuri hamma hanami ase ihagolukon hanami haluahon nadop ilayakon ham. Anjaya boi hanami das hubani hamar dekaon nasitong selaku anak ni naibata. Calo hamma hanami pakon tonggo nami marhite Yesus Kristus Tuhan ampasi palua amang golu pakon markuasa ria pakon ham ibagas hasadao ni tondui napasing naibata si tolu sada sonari rotsi sadoka ni dokah ni. Amen. Lauma nasiam jana ulang ma surut ringgas ni uhur nasiam insah ma ibagas tondui sir ma mambalosi Tuhanin. Amen. Jalo hitama pasu-pasu bani Tuhan naibata. Pasu-pasu anjahi paroro Tuhan naibata mahita. Isondangkon Tuhan naibata mabohini hubata. Canah maidop mauhurni mangidahita. Idowakon Tuhan naibata mabohini hubata. Canah ipasorap madamaini bani tondu itabe. Amen. Oras mahubat haganuban. Terima kasih bani Tuhan doma diar mardalan ibadah tak. Totu songon tugas-tugas nokan adong pertukaran majelis sareso Cempaka Pution. Jana ado muhujon asih diluhan nami homa wakil ketua resota majuam situ nami do muhubani program resoton. Ya, shalom. Horas mabata ganupan, Bapak Inang, puji Tuhan, Boy Mardalan kebaktianta ngadear. Terima kasih kepada Tuhan dan
juga Hubani Nasyam, PMJ, GKP Harapan Indah. Nah, Doma mendukung program Resort Cempaka Putih, yaitu sekali setahun melakukan pertukaran pelayanan di 3 jemaat. Hari ini Jemaat GKP Cempaka Putih melayani Harapan Indah, GKP Harapan Indah melayani GKPS Ancol, dan GKPS Ancol melayani GKPS Cempaka Putih. Jadi terima kasih telah mendukung program Resort, dan biarlah program ini terus berjalan dan menjadi berkat bagi kita semua. Dan juga terima kasih Hubani Nasyam Majelis GKPS Cempaka Putih yang boleh hadir, sama untuk PMJ yang telah mendukung sehingga menyuruh Nasyam bertugas di GKPS Harapan Indah. Biarlah ini menjadi hormat dan pujian bagi Tuhan, dan biarlah GKPS Harapan Indah sesuai dengan tadi didoakan oleh Barang Bilan, berkati Tuhan terus. 650 juta sedikit itu bagi Tuhan, kecil itu. Cuman bagaimana caranya kita memohon Tuhan berkati kita sehati sepikir, satu hati semua jemaat Harapan Indah, dan Tuhan pasti tergenapi dan terlunaskan. Demikian dari kami, sekali lagi terima kasih, terpujilah Tuhan. Shalom. Ya, Aima tugas-tugas ubata jana Hubani Salusi Badata ulang lupa kita untuk persiapan tausiat tertene vokal grup Bapak. Ani semangat do. Ya, jadi ase Nasyam sipar tugas maju lobe ase masih salaman tidak. Nyaman banget, tidak membuat telinga juga tak tidak perlu masuk ke lubang telinga. Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Roh Kudus, jadikanku jamalanku rindu hadiratmu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Kudus Tuhan, Roh Kudus, penuhi kami.
hati